Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven. Pada hari ini saya akan menceritakan bagaimana cara menghitung biaya untuk membangun sebuah rumah 2 lantai di atas tanah berukuran 60 meter persegi. Sebelum memulai menghitung, ada baiknya kita pahami dulu bagaimana cara rumah ini akan dibangun beserta spesifikasinya. Pertama, kita punya kondisi existing berupa sebuah kafling yang sudah mulai ditumbuhi oleh beberapa tumbuhan liar dan ada sedikit kubangan air di lahan kosong ini. Di lahan kosong ini, itu akan dibersihkan, lalu dilakukan pemerataan tanah. Setelah rata, lahan ini bakal ditembak dan diukur, lalu dipasangkan bopeng sebagai alat bantu pekerja. Lanjut, kita akan melakukan penggalian. Untuk penggalian sendiri tidak menggunakan alat berat, melainkan menggunakan tukang gali beserta cangkulnya. Kenapa nggak pakai alat berat? Karena ya kalau dilihat dari volume dan lahan yang cukup kecil, kayaknya bakal lebih efisien dan lebih murah untuk menggunakan cangkul daripada menggunakan alat berat. Untuk lahan pondasi ini perlu diberikan pasir uruk setebal 5 cm dan lin konkret dengan mutu rendah yaitu K125 setebal 5 cm sebagai lantai kerja. Pemberian lantai kerja ini menggunakan sekop untuk pasir uruk dan truk konkret mixer untuk lin konkretnya. Lalu pondasi mulai dibangun dari bekisting dari sisi samping menggunakan batako dan semen. Lalu sembari menyusun bekisting, dari luar pekerja lain akan melakukan pekerjaan pembesian. Lalu ketika pembesian dan bekisting ini sama-sama sudah selesai, besi ini bakal ditaruh di dalam lubang galian. Setelah oke, pondasi dicor dengan beton ready mix K275. Proses pembuatan slough itu bakal dibuat berparalel beserta dengan pembuatan pondasi slough. Proses pembuatan slough akan berparalel dengan pembuatan pondasi. Slough itu bakal dibuatkan bekistingnya langsung di tempat bersamaan dengan pemasangan penulangan slough. Setelah oke, slough juga dicor menggunakan beton ready mix K225. Pekerjaan selanjutnya yaitu kolom lantai 1. Kolom akan dibuat penulangannya terlebih dahulu. Lalu untuk bekistingnya itu dibuat di luar kolom. Jadi nanti penulangannya udah jadi, baru bekistingnya dipasang. Setelah kolom selesai, bekisting hanya tinggal dipasang dan dikunci. Setelah oke, kolom dicor menggunakan beton ready mix K225. Pekerjaan lainnya yaitu plat lantai 1. Plat lantai 1 menggunakan penulangan dan menggunakan bekisting yang sudah terbentuk bersamaan oleh pembuatan beton dari slough itu. Setelah oke, plat dicor menggunakan beton ready mix K225. Selanjutnya, karena pekerjaan struktur lantai 1 hampir selesai semua, dan dalam waktu dekat, kita akan beranjak ke lantai 2. Maka kita akan membangun struktur tangga. Untuk penulangan dan bekisting, itu dibuat bersamaan di tempat. Setelah oke, tangga dicor beton ready mix K225. Di saat bersamaan, sembari menunggu kekuatan kolom meningkat, dilakukan pekerjaan penyusunan dinding batu bata. Penyusunan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Dinding batu bata ini disusun setebal setengah bata dengan perbandingan semen dan pasir 1:3. Di saat bersamaan, bekisting dan balok itu mulai disusun dan dipasang-pasang. Setelah oke, balok dicor dengan beton ready mix K225. Sembari menunggu, kita bisa melakukan plastering dinding. Setelah itu masuk ke tahap pengerjaan plat lantai 2. Di plat lantai 2, dibuatkanlah bekistingnya lalu ditaruh penulangan di atas bekisting. Setelah oke, plat dicor dengan beton ready mix K225. Lalu prosesnya itu pembuatan kolom, ring bak, serta batu bata dinding untuk lantai 2. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan metode yang sama dengan lantai 1. Setelah ring bak memiliki kekuatan yang cukup, maka kerangka atap ini udah mulai bisa dikerjakan mulai dari kuda-kuda, godin, usuk, reng, lisplang, genteng, hingga bubungan itu udah mulai bisa dikerjakan. Setelah atap selesai, maka rangka plafon dan plafon itu udah bisa dipasang. Pekerjaan ini bakal diparalelkan dengan pekerjaan MEP yang akan dikerjakan oleh subkon. Selain MEP, ada juga pekerjaan plester, pekerjaan acian, pelapis anti bocor, pemasangan keramik, pengecatan, dan juga pemasangan dinding pintu itu juga dikerjakan secara paralel. Lalu untuk taman dan carport itu bisa dikerjakan ketika sudah tidak ada pekerjaan berat yang sekiranya bisa merusak taman itu sendiri. Oke, setelah kita memahami metode kerja dari pembangunan rumah 2 lantai ini, sekarang kita mulai menghitung biaya untuk membangun rumah 2 lantai. Sebenarnya cara untuk penentuan biaya rumah itu ada banyak caranya, seperti metode lump sum,
metode analisa harga satuan pekerjaan. Ada juga gabungan dari keduanya, yaitu gabungan antara lump sum dan analisa harga satuan. Ada juga dengan cara biaya plus imbalan. Dan ada juga yang harganya itu ya terima jadi. Nah, kali ini saya akan menggunakan metode penentuan biaya dengan analisa harga satuan pekerjaan atau dikenal sebagai AHSP. Dalam menghitung AHSP itu dipengaruhi oleh angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan upah tenaga kerja, nilai satuan bahan material, dan nilai satuan alat yang digunakan sebagai acuan atau panduan untuk merencanakan atau mengendalikan biaya suatu pekerjaan. Dalam perhitungannya, koefisien tidak hanya menggunakan analisis SNI saja, namun bisa didapat dari banyak cara. Untuk AHSP yang saya susun ini, saya menggunakan beberapa metode seperti menghitung produktivitas pekerjaan, metode analogis dengan membandingkan AHSP untuk proyek serupa, dan juga menggunakan koefisien SNI untuk beberapa pekerjaan yang tidak bisa saya hitung maupun tidak ada data pembandingnya. Untuk mendapatkan harga satuan yang akurat, saya mencoba meriset dan mencari harga-harga bahan dan material di toko-toko bangunan serta marketplace yang ada. Jadi ya mudah-mudahan harganya udah paling update ya. Untuk AHSP-nya saya menggunakan template dari SNI yang sudah hampir saya ubah keseluruhan datanya. Dari koefisien, material, harga satuan, lalu harga satuan bahan, harga satuan upah, dan lainnya. Supaya analisis ini bisa relevan mungkin dengan proyek rumah 2 lantai ini. Untuk cara perhitungannya yaitu menghitung koefisien dari pekerja, lalu dikalikan dengan harga upah per hari, lalu masukkan bahan yang digunakannya. Di bahan itu masukkan volume serta satuannya juga ya. Lalu masukkan biaya peralatan bila ada, lalu ketiga item tadi kita jumlahkan, kemudian kalikan dengan persentase untuk overhead, profit, inflasi, dan biaya kontingensi. Kali ini saya asumsikan persentase overhead, profit, inflasi, dan biaya kontingensinya yaitu 15%. Setelah perhitungan yang panjang dan cukup memakan waktu, dan dengan berbagai trial and error dan beberapa kali revisi, maka akhirnya saya berhasil mendapatkan angka yang optimal dan realistis menurut saya, yaitu sebanyak 340 jutaan untuk membangun rumah 2 lantai seukuran 60 meter persegi. Awalnya saya dapat nilai untuk membangun satu rumah ini yaitu 900 jutaan. Iya, gede banget, gak realistis, kemahalan. Dan setelah saya telusurin ternyata banyak koefisien yang ngaco gitu, yang kemahalan, yang wah ini terlalu tinggi gitu, dan perhitungannya banyak yang salah. Tapi nggak apa-apa, kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Akhirnya kita mendapatkan rancangan anggaran biaya setiap pekerjaannya. RAB ini dibuatkanlah kurva S-nya seperti ini. Harusnya sih bentuknya S sih. Kok kayak gunung mendaki ya? Oke, sebenarnya kurva S yang baik itu kurva S yang berbentuk S. Kalau kurvanya berbentuk S, artinya pekerjaan proyek itu udah terdistribusi secara normal. Kalau bengkok-bengkok ya lebih mirip pergerakan saham atau kripto ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.